Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat dan karunia berupa kesehatan dan iman sehingga kita dapat berkumpul dalam link Zoom meeting untuk mengadakan presentasi yang berjudul tahap-tahap pembelajaran motorik dalam aktivitas olahraga dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rifatul Rahman dengan NIM A42121. Dengan ini saya persilakan dari kelompok 2 untuk memaparkan materi. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Alawiyah dengan NIM A421211016. Boleh di slide-nya. Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok 2. Tahap formasi rencana. Tahap formasi rencana merupakan salah satu tahapan dalam belajar motorik dalam aktivitas olahraga. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan belajar gerak dalam aktivitas olahraga. Yang pertama ada tahap kognitif. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini, individu memperoleh informasi mengenai gerakan yang akan dipelajari, memahami konsep-konsep yang terkait dengan gerakan tersebut. Fokusnya adalah pada menemukan apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini biasanya ada variabilitas yang tinggi dari sejumlah besar kesalahan dalam kinerja atau penampilan, karena individu sedang mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua yaitu tahap asosiatif. Pada tahap ini, individu mulai mempraktekkan gerakan pada tahap gerakan sesuai dengan konsep-konsep yang telah dipahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini, individu diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Pada tahap ini, individu semakin menyadari kaitan antara gerak dan hasil yang dicapai. Dan yang ketiga yaitu tahap otonom. Pada tahap ini, gerakan sudah otomatis karena sudah banyak dilakukan atau dilatih. Seakan gerakan ini tanpa dipikir, padahal karena hasil dari latihan. Pada tahap ini, individu memusatkan perhatiannya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik, ketimbang mencari-cari pola mana yang akan dihasilkan. Dalam pembelajaran motorik, tahap-tahap tersebut harus mendapat perhatian lebih atau serius agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang lebih efisien. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, bagian B ada tahap latihan. Tahap latihan merupakan salah satu tahapan dalam belajar gerak dalam aktivitas olahraga. Berikut tahap latihan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan dasar-dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahap pertandingan yang akan datang. Sasarannya adalah untuk membangun dasar-dasar kebugaran fisik dan kemampuan biomotorik yang kokoh serta teknik keterampilan dasar.
Terus yang kedua ada tahap penyempurnaan. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan teknik-teknik gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang rumit. Sasarannya adalah perkembangan kemampuan khusus fisik dari cabang olahraga yang bersangkutan dan perbaikan keterampilan, latihan unsur-unsur fisik dan dasar yang ditingkatkan oleh power, daya tahan, otot, dan lain-lain. Yang ketiga ada tahap pertandingan. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental. Taktik disempurnakan akhir dan dievaluasi setiap pertandingan. Kewaspadaan terhadap bahaya overthink terbagi menjadi tahap pra-pertandingan dan pra-utama. Sasarannya adalah latihan penyempurnaan fisik, pengembangan aspek fisiologis khas cabang olahraga, konsolidasi dan penyempurnaan teknik, penyempurnaan manuver dan teknik pertahanan, penyerangan, dan taktik mencari pengalaman bertanding, dan mengajarkan teori tentang cabang olahraga seperti peraturan dan strategi pertandingan. Tahap latihan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang efisien. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk teman saya lagi untuk menyambung materinya. Baik, saya lanjut pada bagian C, yaitu cara mempersiapkan diri untuk tahap latihan. Cara mempersiapkan diri untuk tahap latihan yang pertama yaitu lakukan tes medik dan fisik untuk mengetahui status awal atlet. Yang kedua, kembangkan kondisi fisik umum. Ketiga, kembangkan aspek teknik dan benahi. Yang keempat, penyempurnaan teknik-teknik gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang rumit. Kelima, latihan unsur-unsur fisik dasar yang ditingkatkan atau power, daya, tahan otot, dan sebagainya. Keenam, penyempurnaan teknik-teknik gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang rumit. Ketujuh, pemeliharaan komponen-komponen kondisi fisik spesifik cabang olahraga. Kedelapan, teknik disempurnakan akhir dan dievaluasi setiap pertandingan. 9. Kewaspadaan terhadap bahaya overtraining. Ke-10, volume latihan menurun namun intensitas tetap tinggi. Ke-11, kesempatan pemulihan harus diperbanyak agar kelelahan ekstrim bisa dihindari. Ke-12, mencapai efek latihan yang optimal. Dan terakhir, fase periodisasi terdiri dari periode tahap persiapan umum, dan tahap persiapan khusus. Baik, saya akan lanjut kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan bagian B. Atau otomatisasi, yaitu tahap otonomi atau otomatis adalah tahap kegiatan dalam belajar gerak dalam aktivitas olahraga. Tahap ini dapat dicapai setelah latihan yang intensif dan berulang-ulang. Pada tahap ini, individu sudah mampu melakukan gerak tanpa harus berkonsentrasi pada gerak itu sendiri. Oke, baik, lanjut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Eldar. Latihan yang terus-menerus sampai penting pada mencapai tahap otomatisasi.
B. Meningkatkan kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan merupakan salah satu koordinasi gerakan yang perlu mendapatkan perhatian karena kecepatan sangat menentukan hasil yang ingin dicapai. C. Melakukan latihan rutin dan bertahap. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan latihan yang rutin bertahap dalam waktu lama agar tercapainya tahap otomatisasi. D. Meningkatkan kemampuan penerimaan dan pengelolaan informasi. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan latihan yang rutin terhadap bertahap dalam waktu yang lama agar tercapai tahap otomatisasi. E. Membuat bayangan gerakan. Bayangan gerakan dapat membantu seorang untuk memvisualisasikan gerakan yang dilakukan. F. Meningkatkan konsistensi gerakan. Ketepatan dan konsen gerakan dapat dicapai dengan cara melalui gerakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang rutin dan lama. Mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya lagi. Baik, itulah paparan materi dari kelompok 2 dan kesimpulannya ialah tahap formasi rencana merupakan salah satu tahap dalam belajar motorik dalam aktivitas olahraga. Pada tahap ini seseorang sedang menerima rangsangan pada alat-alat reseptor sebagai masukan bagi sistem memorinya. Proses belajar gerak melibatkan banyak unsur yang terkandung di dalamnya, dan proses belajar juga melalui beberapa tahap untuk mencapai tujuan keterampilan gerak. Tahap belajar gerak lainnya adalah tahap informasi, tahap latihan, dan tahap otomatisasi. Dalam tahap formasi rencana, seseorang akan memahami beberapa tahap proses belajar, antara lain yang pertama yaitu tahap menerima dan proses masukan. Yang kedua ialah proses kontrol dan keputusan. Dan yang terakhir unjuk kerja keterampilan. Lanjut, tahap latihan merupakan salah satu tahap dalam belajar gerak dalam aktivitas olahraga. Tahap latihan bertujuan agar latihan yang dilakukan efektif dan efisien. Tidak terjadi overlap dalam perencanaan latihan, dan agar latihan tidak sia-sia, tahap latihan terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyempurnaan, dan tahap pertandingan. Adapun tahap otonomi atau otomatisasi adalah tahap ketiga dalam belajar gerak dalam aktivitas olahraga. Tahap ini dapat dicapai setelah latihan yang ekstensif dan berulang-ulang. Pada tahap ini, individu sudah mampu melakukan gerakan tanpa harus berkonsentrasi pada gerakan itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari materi kelompok 2 serta kesimpulannya. Kita akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.